Wamma wigenam mastu namo sidam windu sare murti ang lebur syarat kabeh. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman pewintanan yang akan kita lakukan ini. Saya di sini hanya mempunyai satu tujuan pokok ya. Penjelasan ini, penjabaran ini untuk membawa kita ke arah keyakinan. Makanya tadi saya mengatakan, kita bisa yakin kalau paham, jangan yakin kalau belum paham. Ya. Nah, tujuan pokoknya adalah agar kita bisa meyogakan sang yang licin. Dalam Sunari Bungkah atau Pamurwaning Wariga. Di sini ada yang dikatakan sang yang Eke Jale Resi. Eke, ya. Eke itu tumbuh. Sebenarnya kita umat manusia ini adalah manusia setengah dewa. Ya, manusia setengah dewa. Bila mana kita mengakui bapak kita adalah sinar matahari, ibu kita adalah sinar daripada bulan, maka setiap pertemuan itu akan melahirkan ide yang baru. Nyat cita budi manah. Ini setiap hari lahir. Ya. Mengapa saya katakan manusia setengah dewa? Karena dewa itu tidak pernah mengandung. Dewinya, Dewi itu tidak pernah mengandung. Ya. Kalau kita manusiakan, manusia itu mengandung. Manusia sekarang yang mana manusianya? Ya. Manusianya itu adalah bentuk. Bentuk. Arupa manusia. Sekarang kalau isi tambahannya ada manusia sakti. Manusia sakti ini adalah lahir setiap waktu. Yang dilahirkan apa? Nyat, cita, budi, manah, rasa. Itu yang dilahirkan. Ngelaraga nyat, mempunyai cita-cita, mempunyai budi pekerti, mempunyai manah, mempunyai tujuan. Itu semua lahir detik itu, saat itu. Kapan ada suatu pertemuan antara dua energi yang datang dari siang hari dan malam hari, bertemu, bertemu, lahir suatu ide. Lahir nyat cita budi mana. Makanya diceritakan Dewa itu adalah Garbojata. Arti daripada Garbojata itu bertemu sekarang, lahir sekarang tanpa mengandung. Ya. Tanpa mengandung. Sekarang semakin banyak kita menyerap mujizat-mujizat itu. Ya. Maka dewa itu kita bisa dewa dan dewi, ya. Ibu dan bapak itu kita bisa panggil sekarang untuk menumbuhkan suatu ide sekarang tanpa melalui kandungan, tanpa dia mengandung. Ya, kalau ini kita kemas
dengan bahasa sekarang. Inilah juga yang dikatakan the power of now. Apa yang lahir sekarang ini? Dari sekian banyak saya berbicara, tidak semuanya ini ada di dalam memori saya, tidak. Ya, itu memang benar-benar tadi saat ada pertemunya ibu dan bapak yang ada di dalam diri saya, mencetuskan hal-hal yang baru. Nah, kemudian dari Sangyang Eko Jala Resi, Eko ini Eko ya, Jala yang dimaksud itu, dia akan menyebar seperti jala. Oleh karena kita mempunyai banyak memori di dalam sel, penuh di memori di otak di belakang, di otak di samping, banyak memori disimpan di sanalah. Apa yang tercetus atau terlahir, itulah yang dikatakan Sangyang Eko Jala Resi. Nah, kemudian dari Sangyang Eko Jala Resi ini akan tercetus dua nama, yaitu Sangyang Rawu dan Sangyang Ketu. Sangyang Rawu dan Sangyang Ketu. Sangyang Rawu itu apa? Bumi. Ya. Sangyang Ketu itu apa? Langit. Makanya bila mana unsur-unsur sat yang dari bumi kita dominan, bayuwe gede, ya. Sehingga apa? Otaknya kosong. Karena dia tidak menyerap dewa dari langit. Ya. Dewa yang ada di langit itulah yang turun berinkarnasi sekarang juga. Maka Sangyang Ketu itu adalah langit, Sangyang Rawu adalah bumi. Inilah yang dikatakan keseimbangan. Bila mana tenaga kita dominan, sehingga pola-pola pikir kita hanya mengarah kepada suatu kenyataan-kenyataan, maka terjadilah suatu perebutan kenyataan. Ya, merebut lahan. Karena Sangyang Ketu, karena polanya itu didominasi oleh proton yang ada di bumi. Ini dia lebih besar. Tapi bila mana orang itu sinar suci yang datang, maka dia akan selalu menciptakan yang baik dan benar. Makanya Sangyang Ketu ngadakaken sarwa dewa dewi luwih. Sangyang Rawu ngadakaken sarwa Buddha kalau kabeh. Ya. Yang perlu diseimbangkan adalah kekuatan bumi dengan kekuatan langit. Kekuatan intelektual dengan kekuatan spiritual. Bila mana kekuatan bumi lebih kuat, otomatis intelektualnya dia kuat, tetapi spiritualnya akan lemah. Bila mana ini seimbang, inilah yang kita cari. Ya. Caranya menyeimbangkan bagaimana? Inilah yang dikatakan Sangyang Licin, Pak Yogani itu Sangyang Licin. Kemudian pengertian daripada licin. Lindungnya belegan licin ya. Bukan. Yang artinya licin. Dengan secepat-cepatnya
kita bisa mengisi kekurangan kita. Ya, kita dengan cepat menemukan suatu kesadaran yang mengarah kepada kebaikan dan kebenaran. Dengan cepat. Dengan cepat seperti apa lagi ya? Saya terus jelas ini, tidak boleh ragu-ragu. Orang yang terikat oleh kebutuhan duniawinya, itu tidak ngelicin, tidak bisa. Ya, karena apa? Karena dia terikat dan mengikat. Ini bahasa dulu. Terikat, mengikat. Siapa yang mengikat? Mengapa terikat? Coba renungkan pelan-pelan. Ya, coba renungkan pelan-pelan. Saya sudah tahu itu salah. Tetapi saya tidak punya kemampuan untuk mengalahkan itu. Terikat. Ya. Ketidakmampuan itulah mengikat. Yang terikat itu apa? Apa yang terikat? Adalah kelobaan. Itulah. Kebodohan yang mengikat. Ini saya hanya memberikan sedikit sekali ya. Renungkan betul-betul. Saya terikat, yang mengikat siapa? Yang diikat itu apa? Nanti kita akan bisa tahu. Ya. It's sure. I can find out about that. Gitu loh. Saya yakin saya akan bisa menemukan itu. Apa yang mengikat dan apa yang terikat. Mengapa terikat? Ini saya ingin carilah sendiri gitu ya. Nah, mungkin sekian aja dulu ya. Nanti perencanaannya saya agar dirembukkan ya untuk kedepannya. Nah, untuk itu saya tutup dengan semoga semua umat manusia bisa menemukan suatu kedamaian di hati, di luar, dan di dalam. Bahkan sampai damai di dunia, damai di akhirat. Om Santi, Santi, Santi. Om.